Panduan teknis penggunaan web e-learning LKPP untuk penyelenggara pelatihan. Langkah pertama, Anda dapat masuk melalui Google dengan mengetik elearning.lkpp.go.id. Klik tautan paling atas, maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Kemudian, klik tombol masuk dan Anda perlu memasukkan username atau alamat email, lalu password, lalu klik login. Inilah tampilan beranda untuk admin pengelola kelas. Klik beranda situs, lalu pengelola kelas dapat memilih nama pelatihan yang akan dimasuki. Klik akses pada nama pelatihan yang sesuai untuk masuk. Setelah masuk, pengelola kelas dapat melakukan pendaftaran peserta dengan mengakses menu peserta di bagian kiri. Terdapat dua metode pendaftaran yang bisa dilakukan pengelola kelas, yaitu manual enrollment dan self-enrollment. Untuk manual enrollment, pendaftaran peserta dilakukan oleh pengelola kelas. Masuklah ke menu peserta, pilih dan klik Enroll User. Setelah itu, masukkan nama peserta di kolom Select User dan klik apabila telah muncul nama rekomendasi. Lalu pilih Assign Role nama tersebut sebagai peserta. Sedangkan untuk self-enrollment, pengelola kelas membagikan link kelas agar peserta bisa masuk secara mandiri. Klik gear pada bagian atas. Setelah menu terbuka, pilih self-enrollment dan akan muncul tampilan sebagai berikut. Isikan kolom enrollment key pada baris keempat. Klik atau aktifkan icon mata. Anda bisa mengganti kata kunci pada kolom tersebut sesuai yang pengelola kelas kehendaki. Selanjutnya, klik simpan perubahan pada bagian bawah. Jumlah peserta yang di-enroll melalui manual enrollment atau self-enrollment dapat terlihat pada halaman ini. Setelah selesai, sampaikan enrollment key tadi kepada para peserta melalui grup WhatsApp atau SMS untuk akses masuk ke dalam kelas. Atau copy link web kelas pelatihan untuk dibagikan ke peserta berikut kode aksesnya. Setelah selesai, pengelola kelas dapat memantau aktivitas peserta pelatihan seperti mengakses profil peserta. Untuk mengakses profil identitas peserta, pengelola kelas dapat klik peserta di bagian menu sebelah kiri. Klik salah satu identitas peserta untuk melihat. Dan inilah tampilan identitas peserta. Selanjutnya, pengelola kelas dapat mengakses laporan melalui menu paling atas Course Section, pilih General, klik gear di kanan atas, dan keluar menu, lalu pilih Lanjutkan, pilih Laporan, klik Activity Completion. Berikut tampilan progres peserta. Di sini, pengelola kelas bisa memantau dan mengingatkan jika ada peserta yang progres pembelajarannya belum optimal. Setiap langkah dari setiap peserta yang ada dalam pelatihan bisa terpantau dengan adanya checklist pada setiap peserta. Tugas pengelola kelas adalah memastikan seluruh peserta telah melakukan pembelajaran secara berurutan. Apabila ditemukan peserta yang belum optimal memenuhi checklist, seperti adanya silang warna merah, pengelola kelas
wajib mengingatkan para peserta agar peserta dapat optimal menyelesaikan pembelajaran hingga tahapan akhir. Setelah itu, pengelola kelas dapat mengunduh laporan aktivitas terlaksana dalam format Microsoft Excel di bagian bawah. Pengelola kelas juga dapat memantau nilai dari setiap peserta maupun seluruh peserta dengan mengakses dari menu nilai di sisi kiri. Apabila pengelola kelas ingin melihat nilai seorang peserta, dapat mengklik ikon buku di sebelah nama peserta dan berikut tampilannya. Pengelola kelas dapat mengunduh laporan nilai dari setiap peserta dengan mengklik ekspor pada bagian atas halaman tersebut. Pilihlah jenis laporan pada sesi yang diinginkan atau klik seluruhnya jika ingin mengunduh seluruhnya, lalu klik unduh. Pada saat hari pertama sesi classroom, pengelola kelas akan merekapitulasi analisis tes materi dan tryout. Pengelola kelas perlu membuka secara manual tes yang dilakukan oleh peserta. Klik halaman beranda dan memilih tes secara berurutan. Latihan soal setiap materi, tes materi, hingga sesi paling akhir, yaitu tryout. Sebagai contoh masuk ke bagian pretest, klik link pretest pelatihan PBJP tingkat dasar. Klik gear setting pada bagian kanan, dan pilih submenu statistik. Selanjutnya, pilihlah all item dan klik Show Report. Scroll ke bagian bawah di bagian Quiz Information. Lalu lakukan download full report, pilih Microsoft Excel, dan klik unduh. Maka file akan terunduh secara otomatis. Selanjutnya, lakukan scroll ke bagian bawah di bagian Quiz Structure Analysis, lalu pilih Download Table Data as Microsoft Excel, dan klik unduh, maka file akan terunduh secara otomatis. Setelah data tersebut diperoleh, pengelola dapat mengatur dengan facility terendah, persentase menjawab benar pada soal tersebut. Lakukan hal yang sama secara berulang dan berurutan. Selanjutnya, dari tes materi 1 hingga 9, diikuti sesi tryout untuk mendapatkan informasi analisis tes materi dari peserta. Analisis tes materi dan tryout semua peserta selanjutnya diserahkan kepada fasilitator dan dibahas. Untuk masuk ke sesi synchronous, pengelola kelas dapat mengklik sisi menu kiri Course Section dan klik General. Pilih kelompok dan klik Synchronous Live Chatting. Pilih Gear Setting di sebelah kanan menu, lalu klik Ubah pengaturan. Isikan informasi yang diinginkan mulai dari judul, informasi fasilitator, hingga waktu dan jam sesi synchronous. Setelah sesuai, klik simpan dan kembali ke kursus. Di hari yang telah ditentukan untuk sesi synchronous, pengelola kelas bertugas menjadi moderator.
Untuk masuk ke sesi Synchronous, pengelola kelas mengklik kelompok Synchronous Live Chatting dan klik di sini untuk masuk chat sekarang. Dan sesi Synchronous pun bisa dimulai setelah fasilitator dan peserta bergabung.